Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Rahasia tikus istana dan sandal yang hilang. Pagi hari di kota Baghdad selalu membawa kesibukan yang khas. Pedagang mulai membuka terpal dagangannya, aroma roti panas mulai tercium, dan suara kuda-kuda pejabat istana yang lalu lalang di jalan berbatu ikut mewarnai suasana kota. Abu Nawas berjalan santai sambil menguap, karena semalam ia begadang membantu tetangganya yang kehilangan seekor ayam, dan setelah diselidiki, seperti biasa, ayam itu ternyata sedang tidur di atap rumah sendiri. Semua orang tertawa saat melihat Abu Nawas memanjat atap sambil mengomel kecil. Hari ini, Abu Nawas berniat singgah ke istana karena ia dipanggil oleh Baginda Harun al-Rasyid. Tidak biasanya ia dipanggil sepagi ini. Abu Nawas berjalan cepat menuju istana, sesekali berhenti karena ada warga yang menyapanya untuk meminta nasihat aneh-aneh. Ada yang bertanya cara mendisiplinkan kambingnya yang suka mencuri sayur tetangga, ada pula yang meminta Abu Nawas memilihkan nama untuk kuda baru. Abu Nawas meladeni semuanya dengan tawa, meski di dalam hati ia menduga bahwa panggilan Baginda pasti mengandung sesuatu yang rumit. Setibanya di gerbang istana, para penjaga sudah mengenalnya. Mereka hanya mengangguk sambil tertawa kecil, karena hampir setiap kedatangan Abu Nawas selalu berakhir dengan kejadian lucu. Setelah melewati lorong panjang, ia memasuki ruang sidang kecil tempat Baginda sudah menunggunya dengan wajah serius. Namun, dari sorot matanya, Abu Nawas tahu bahwa Baginda sebenarnya sedang menahan kekesalan bercampur geli. Baginda memulai dengan suara berat, mengatakan bahwa di istana sedang terjadi kekacauan kecil namun memalukan. Dapur istana berkali-kali kehilangan makanan. Para koki sudah bekerja keras memasak, tetapi setiap kali hidangan utama akan dibawa ke meja makan, makanan menghilang entah kemana. Para prajurit menuduh tikus istana, para juru masak menuduh prajurit, sementara prajurit menuduh juru masak kembali. Keadaan semakin ricuh ketika Baginda mendapati hidangan favoritnya, kambing panggang madu, lenyap hanya dalam waktu satu kedipan mata. Abu Nawas mendengarkan sambil mengelus janggutnya. Ia menahan tawa, karena ia tahu bahwa istana penuh kejadian ajaib yang kadang tidak masuk akal. Baginda meminta Abu Nawas menyelidiki tanpa menimbulkan kekacauan lebih besar. Abu Nawas pun menyanggupi dan meminta waktu 2 hari untuk menyelesaikan misteri ini. Abu Nawas mulai dari dapur istana. Para koki sedang sibuk, minyak panas menyembur-nyembur, aroma rempah memenuhi ruangan. Semua tampak tidak percaya kalau ada yang bisa mengambil makanan tanpa ketahuan. Abu Nawas mengamati setiap sudut, bahkan menelusuri lorong sempit di belakang rak penyimpanan gandum. Di salah satu sudut, ia melihat seekor tikus kecil yang tampak gemuk berlari sambil membawa sepotong kurma. Tikus itu mencoba kabur, tetapi tersandung kulit bawang dan terjatuh telentang. Abu Nawas tertawa melihat tingkahnya, dan tikus itu langsung lari menyelinap di antara celah tembok. Ia semakin curiga. Tikus sebesar itu tidak mungkin bekerja sendiri. Tetapi sebelum ia menyimpulkan sesuatu, tiba-tiba sandal kesayangan Abu Nawas, yang tadi ia lepas di pintu dapur, hilang sebelah. Para koki terkejut karena sandal itu lenyap dengan sendirinya. Mereka yakin sandal itu diambil oleh tikus-tikus ajaib yang kini lebih berani dari pencuri pasar. Abu Nawas merasa ini semakin menarik. Ia lalu menyiapkan rencana dengan memasang umpan berupa makanan sederhana tetapi sangat wangi, lalu ia bersembunyi di balik tumpukan karung gandum. Malam hari, saat dapur sunyi, muncullah pasukan tikus yang jumlahnya cukup banyak, berbaris seperti prajurit kecil. Yang lucunya,
Salah satu tikus memakai sandal Abu Nawas di punggungnya, seperti perisai. Abu Nawas hampir pingsan menahan tawa. Namun, dari arah belakang tikus-tikus itu, muncullah sosok yang membuat Abu Nawas tidak menyangka, seorang pelayan istana yang terkenal paling malas. Pelayan itu ternyata menggunakan para tikus sebagai alat pengalih perhatian. Ia meletakkan makanan di titik tertentu agar tikus-tikus datang, sementara ia sendiri mengambil makanan utama yang disiapkan untuk Baginda. Dengan jeli, Abu Nawas menyaksikan semuanya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda dan mengatakan bahwa pencuri makanan bukan tikus, melainkan seseorang yang jauh lebih licik namun kurang cerdas. Baginda terkejut, dan ia memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pekerja istana. Abu Nawas kemudian memintanya menunggu. Ia membawa satu baskom besar berisi gandum, lalu melemparkannya ke tengah aula. Tikus-tikus langsung berlarian masuk melalui celah-celah dinding. Semua orang panik, tetapi pelayan malas tadi tampak paling ketakutan. Tikus pemakai sandal Abu Nawas berlari ke arahnya dan memanjat tubuhnya. Melihat itu, Baginda langsung mengerti bahwa hanya seseorang yang sering berinteraksi dengan tikus-tikus itulah pencurinya. Pelayan itu mengaku sambil berlutut ketakutan. Baginda memberikan hukuman, tetapi Abu Nawas memintanya agar pelayan tersebut diberi pekerjaan baru yang lebih cocok, membersihkan seluruh area bawah istana, termasuk tempat tikus-tikus bermain. Semua orang tertawa, kecuali pelayan yang merana. Setelah selesai, Abu Nawas kembali keluar istana sambil menertawakan kejadian itu. Namun hari Abu Nawas belum selesai. Di pasar, ia kembali diseret oleh warga karena kini sandal barunya, yang ia beli menggantikan sandal lama yang dipakai tikus, diinjak oleh seekor kambing liar. Pemilik kambing meminta Abu Nawas menengahi, karena ia tahu Abu Nawas sering menjadi penengah masalah konyol. Abu Nawas akhirnya berdiplomasi dengan kambing tersebut dengan membawa daun mint kesukaannya. Cara itu berhasil, dan pemilik kambing begitu senang sampai menawarkan susu gratis selama seminggu. Sore hari, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris, menikmati angin sambil memikirkan kejadian hari itu. Ia terkekeh sendiri, membayangkan ada tikus memakai sandal seperti prajurit. Ia merasa hidupnya memang penuh hal-hal ganjil yang seakan sudah ditulis khusus untuknya. Namun, justru itulah yang membuat banyak orang menyukainya. Malam tiba, dan Abu Nawas pun kembali ke rumah dengan cerita baru yang akan ia ceritakan pada warga Baghdad esok hari. Hidupnya selalu penuh petualangan, dan ia yakin besok akan ada kejadian aneh lainnya yang menantinya, mungkin ayam terbang, kambing yang bisa membaca, atau bahkan sandal yang kembali dicuri tikus. Tetapi Abu Nawas sudah siap, seperti biasa, dengan tawa yang selalu menyertai hari-harinya. Pada suatu pagi di Baghdad, pasar kota dipenuhi warga yang sedang berdebatan soal kabar terbaru dari istana. Kabar itu menyebutkan bahwa Raja Harun al-Rasyid sedang murka karena seorang bangsawan mengaku paling pintar di kerajaan dan menuduh Abu Nawas hanyalah pelawak yang hanya bisa menghibur rakyat tanpa ilmu apapun. Nama bangsawan itu adalah Syahban al-Kibar, orang kaya yang sombong dan suka menghina rakyat kecil. Dengan angkuh ia mengumumkan bahwa kecerdasannya jauh melebihi siapapun, bahkan sang raja, dan ia menantang siapapun untuk pertandingan kecerdasan terbuka di istana besok. Banyak orang merasa Syahban benar-benar ingin mempermalukan Abu Nawas karena hanya dialah yang bisa menggeser kesombongannya. Saat kabar itu sampai ke rumah Abu Nawas yang sedang asyik istirahat di bawah pohon kurma, istrinya bertanya apakah ia akan menerima tantangan itu. Abu Nawas hanya menguap dan berkata, kalau orang sombong tidak dikalahkan,
nanti dia akan berkembang biak. Jawaban itu membuat istrinya tertawa, tapi sebenarnya ia tahu Abu Nawas sedang menyusun strategi di dalam kepalanya. Abu Nawas memang selalu terlihat santai, tetapi otaknya bekerja lebih cepat daripada unta yang melihat rumput segar. Keesokan harinya, istana dipenuhi orang yang ingin menonton pertandingan kecerdasan paling besar tahun ini. Raja duduk dengan wajah penasaran apakah Abu Nawas akan datang atau justru takut. Syahban berdiri dengan pakaian mahal dan jubah emas yang berlebihan, seolah sengaja ingin menunjukkan kekayaannya. Ia memandang semua orang dengan tatapan meremehkan, terutama rakyat kecil yang menonton dari jauh. Tiba-tiba terdengar suara riuh di pintu gerbang istana. Ternyata Abu Nawas datang dengan pakaian yang lusuh dan membawa karung besar di punggungnya. Semua orang terkejut melihat penampilannya. Syahban langsung tertawa dan berkata, "Apa ini pertandingan kecerdasan atau pasar bekas? Kenapa kau datang seperti pemulung?" Abu Nawas menjawab, "Aku hanya membawakan oleh-oleh hasil pikiranmu, kesombongan dan kebodohan dalam satu karung." Berat sekali. Gelak tawa terdengar di seluruh ruangan sampai Syahban merah padam. Raja memulai pertandingan pertama. Syahban diminta menuliskan 3 hal yang paling penting di dunia. Dengan percaya diri ia menulis emas, kekuasaan, dan kecantikan. Semua bangsawan mengangguk, merasa itu sangat masuk akal. Abu Nawas diminta menjawab hal yang sama. Ia menulis iman, akal, dan makanan. Syahban langsung mengejek, "Itu jawaban orang miskin, tidak ada nilai." Abu Nawas tersenyum dan berkata kepada para penonton, "Coba kita uji. Jika seorang kaya kehilangan iman, ia akan gelisah. Jika ia kehilangan akal, ia akan gila. Jika ia tidak makan, ia akan mati. Sedangkan jika kehilangan emas, kekuasaan, atau kecantikan, ia tetap hidup." Sorakan penonton menggema dan Syahban hanya terdiam karena ia tahu dirinya kalah telak tanpa bisa membalas. Raja kemudian menghadirkan tantangan kedua. Ia memberikan 2 gulungan kertas yang tertutup rapat. Salah satunya berisi pujian untuk orang yang layak, satunya lagi berisi hinaan untuk orang tak berguna. Syahban diminta memilih duluan. Dengan percaya diri ia memilih gulungan berwarna emas. Namun ketika dibuka, isinya berbunyi, "Engkau tidak layak dipuji karena keangkuhanmu lebih tinggi daripada akalmu." Wajah Syahban berubah seperti kepiting direbus. Abu Nawas memilih gulungan yang sederhana, namun bunga tulisannya berbunyi, "Orang bijak tidak perlu memuji diri, karena akalnya akan memujinya." Penonton kembali bersorak, dan raja menepuk meja sambil tertawa keras. Namun Syahban belum menyerah. Ia meminta tantangan ketiga diciptakan oleh dirinya sendiri, agar ia yakin Abu Nawas tidak bisa menjawab. Raja setuju. Syahban mengambil sebuah kendi kosong dan berkata, "Jika kau bisa mengisi kendi ini tanpa memasukkan air, pasir, atau benda apapun ke dalamnya, maka kau menang. Jika tidak bisa, kau kalah." Semua orang yakin tantangan ini mustahil. Abu Nawas mengambil kendi itu, membawanya ke tengah ruangan dan membisikkan sesuatu di mulutnya sampai semua orang penasaran. Ia kembali ke hadapan Syahban dan berkata, "Sudah penuh." Syahban tertawa histeris, "Mana buktinya? Tidak ada apa-apa di dalamnya." Abu Nawas menjawab, "Betul. Kendi itu sekarang penuh dengan kekosongan. Sebelumnya ada udara, dan udara adalah sesuatu.
Kau memintaku mengisi kendi tanpa memasukkan apapun. Aku pun mengambil sesuatu dari dalamnya, yaitu udara. Maka yang tertinggal sekarang hanyalah kekosongan. Dan kekosongan telah memenuhi ruangan ini lebih lama dari isi kepalamu. Tawa rakyat bergemuruh dan bahkan raja sampai berdiri dari singgasananya menahan tawa. Syahban tidak hanya kalah, tetapi penghinaan itu terlalu telak sampai ia jatuh pingsan karena malu di depan semua orang. Raja mengumumkan Abu Nawas sebagai pemenang dan menghadiahinya 1 gerobak penuh emas serta seekor kuda istimewa untuk membawanya pulang. Semua orang mengiringi Abu Nawas keluar istana sambil bernyanyi memuji kecerdasannya. Namun kejutan sebenarnya terjadi ketika Abu Nawas pulang. Saat sampai di pasar, banyak pencuri mulai mengintai gerobak emas itu. Abu Nawas bukannya takut, justru berhenti dan berteriak keras, "Siapapun yang ingin mencuri emas ini silakan ikut ke rumahku. Aku akan membagikan pekerjaan agar kalian bisa mendapatkan uang halal." Para pencuri bingung dan saling pandang, tetapi karena yakin tidak ada trik, mereka mengikuti Abu Nawas sampai ke rumah. Sesampainya di sana, ia meminta mereka membersihkan halaman sekitar, memperbaiki pagar, hingga mengecat tembok. Setelah selesai bekerja seharian, Abu Nawas memberikan makanan, pakaian dan sedikit uang kepada masing-masing pencuri lalu berkata, "Kalian bisa mencuri sekali dan mendapatkan sedikit. Tapi kalau kalian bekerja, hidup kalian akan lama dan tenang." Para pencuri menangis dan berjanji berhenti mencuri mulai hari itu. Kabar tentang kejadian itu sampai ke istana. Raja memanggil Abu Nawas ke istana lagi dan bertanya, "Mengapa kau tidak mengeluhkan pencuri yang ingin mengambil emasmu?" Abu Nawas menjawab, "Baginda, mencuri adalah kerja orang putus asa. Kalau kita menghilangkan keputusasaannya, maka hilang pula keinginannya mencuri." Raja mengangguk kagum dan berkata, "Tidak hanya pikirannya yang cerdas, tetapi hatinya pun bijaksana." Sejak hari itu, seluruh Baghdad semakin menghormati Abu Nawas. Ia bukan hanya tokoh kelucuan, tetapi juga simbol kecerdasan yang menyelamatkan banyak orang. Ketika ia berjalan di pasar, orang-orang menyapa dengan senang, anak-anak berlari memanggilnya, bahkan pencuri yang telah bertobat membantu membawa barang belanjaannya. Dan di atas semuanya itu, Abu Nawas hanya tersenyum, seakan semua kejadian itu hanya permainan hidup yang ia jalani dengan canda tawa. Tantangan 30 kantong emas. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, terdengar kabar besar mengenai Raja Harun al-Rasyid yang sedang mencari seseorang yang mampu menyelesaikan tantangan paling sulit tahun ini. Tantangan itu dikabarkan memberikan hadiah 30 kantong emas bagi siapapun yang mampu membuktikan kepintarannya. Banyak orang kaya, ilmuwan, hingga bangsawan mengantri di istana untuk mencoba, namun satu demi satu pulang dengan wajah lesu karena gagal. Abu Nawas, yang sedang duduk santai di pasar sambil menyeruput teh, hanya tersenyum kecil saat mendengar kabar itu. Seorang pedagang berkata kepada Abu Nawas, "Kalau saja kau ikut tantangan itu, mungkin kau bisa menang." Abu Nawas hanya tertawa dan menjawab, "Hadiah emas itu bukan masalah. Yang jadi soal adalah bagaimana nanti aku membawanya pulang tanpa dikuntit orang." Orang-orang di pasar tertawa mendengar jawabannya, namun dalam hatinya Abu Nawas mulai berpikir serius. Baginya, menantang istana bukan perkara uang, tetapi kesempatan untuk bersenang-senang dan menguji kecerdikan.
Akhirnya Abu Nawas pergi menghadap ke istana. Ketika tiba, Raja Harun al-Rasyid tersenyum lebar, seolah sudah menantikan kedatangannya. Sang raja berkata, "Abu Nawas, sudah saatnya otakmu diuji. Jika kau gagal, hukumanmu hanyalah menyapu halaman istana selama 7 hari." Abu Nawas membalas santai, "Kalau begitu aku tidak rugi sama sekali, Baginda. Lebih baik menyapu halaman istana daripada menyapu rumah mertua." Para pengawal tertawa sampai menutup mulut, sementara raja mencoba menahan senyum. Tantangannya adalah menjawab 3 teka-teki yang mustahil. Yang pertama, raja bertanya, "Apa yang ada di langit tetapi bukan bintang, ada di bumi tetapi bukan tanah, bisa dipegang tetapi tidak bisa disentuh?" Semua bangsawan sebelumnya menyerah menghadapi teka-teki itu. Namun Abu Nawas langsung menjawab, "Bayangan awan." Raja terdiam sebentar, lalu mengangguk. Semua orang bersorak kecil karena baru pertama kali seseorang menjawab teka-teki itu dengan benar. Teka-teki kedua berbunyi, "Apa yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tetapi tidak memiliki kaki?" Kali ini penonton benar-benar tegang. Abu Nawas memejamkan mata sebentar, lalu menjawab, "Waktu." Raja kembali mengangguk, dan kebisingan sorakan pun terdengar lebih keras dari sebelumnya. Beberapa bangsawan mulai panik, karena jika Abu Nawas berhasil menjawab semua teka-teki itu, harga diri mereka bisa jatuh karena pernah gagal menghadapinya. Tantangan ketiga adalah yang paling gila. Raja berkata, "Abu Nawas, untuk yang terakhir, berikan aku sesuatu yang jika aku memakannya aku akan mati, namun jika orang lain memakannya mereka akan hidup." Semua orang menahan napas, dan ruangan menjadi sangat sunyi. Abu Nawas tersenyum, berjalan mendekati raja, lalu berkata dengan suara tenang, "Baginda, jika Baginda memakan racun, Baginda mati. Tetapi jika orang lain memakan makanan yang Baginda berikan, seperti petani miskin, mereka hidup." Ruangan terdiam, bukan karena jawabannya salah, tetapi karena jawabannya sangat tepat sekaligus menyindir bahwa kemurahan hati bisa menghidupkan orang lain. Raja tertawa keras dan bangkit dari singgasananya. "Abu Nawas, kau memang satu-satunya orang yang membuatku kesal sekaligus kagum pada saat yang sama." Hadiah 30 kantong emas diberikan kepada Abu Nawas di depan semua bangsawan. Tetapi raja diam-diam dan penuh selidik menunggu apa yang akan dilakukan oleh pria cerdas itu untuk membawa emasnya pulang. Abu Nawas menerima emas itu dengan wajah datar, lalu berbalik ke arah para pengawal dan berkata keras, "Wahai semua orang, Raja memerintahkan kalian untuk mengantarku pulang sambil membawa kantong-kantong emas ini agar tidak hilang dicuri orang." Para bangsawan terkejut, para pengawal saling pandang, tetapi mereka tidak bisa menolak karena Abu Nawas berkata seolah itu perintah raja. Raja pun kebingungan dan berkata, "Tunggu. Kapan aku mengatakannya?" Abu Nawas menjawab polos, "Baginda tidak mengatakannya. Tapi aku yakin Baginda tidak mau hadiah ini jatuh ke tangan pencuri." Orang-orang tertawa keras, dan raja tidak bisa menolak logika itu. Akhirnya para pengawal mengantar Abu Nawas sampai pintu rumah sambil membawa seluruh kantong emas. Setelah sampai, Abu Nawas berkata pelan kepada para pengawal, "Kalau kalian mau emas, silakan bekerja keras agar raja memberinya, bukan mengambil milik orang lain." Para pengawal tertawa dan pulang tanpa mengusik sedikit pun. Abu Nawas masuk ke rumahnya, meletakkan emas,
dan langsung tidur nyenyak seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, cerita kemenangan Abu Nawas tersebar di seluruh Baghdad. Ada yang iri, ada yang kagum, namun lebih banyak yang terhibur oleh cara cerdik dan lucunya menyelesaikan tantangan. Raja sendiri kemudian berkata kepada menterinya, "Jangan biarkan Baghdad tenang tanpa kehadiran Abu Nawas. Tanpa dia, kita hanya akan menjadi kerajaan biasa. Dengan dia, kita punya alasan untuk tertawa." Begitulah, kecerdikan dan humor Abu Nawas terus menjadi legenda, bukan hanya karena ia pintar, tetapi karena ia mampu mengubah ketegangan menjadi gelak tawa. Saat cahaya memilih, istana mutiara cahaya berguncang hebat. Kaca-kaca berkilau di dinding memantulkan bayangan hitam itu dalam bentuk yang berubah-ubah, seperti kabut jahat yang hidup. Setiap kali ia tertawa, lantai bergetar, dan lampu-lampu cahaya di langit-langit meredup seperti hampir padam. Sultan Harun menarik pedang dari pinggangnya, namun begitu pedang diayunkan, bayangan itu terbelah, lalu kembali menyatu. Seolah-olah senjata dunia tidak bisa menyentuhnya. Si bocah bersorban merah gemetar, bersembunyi di balik Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak menunjukkan ketakutan. Ia hanya menatap bayangan itu dengan pandangan seseorang yang sedang mempelajari lawan, bukan menghindarinya. Bayangan itu mendesis sinis, "Abu Nawas, kau memang pintar, tapi kepintaran hanya permainan kecil. Aku lahir dari musuh terbesar manusia, ketakutan." Sosok cahaya berusaha mengendalikan suasana. "Kau tidak punya tempat di negeri ini. Pergilah." Bayangan itu tertawa lagi. "Selama ada cahaya, bayangan akan selalu ada. Kalian yang mengundangku dengan datang ke sini. Kalian kuat, dan ketakutan kalian lebih lezat dari apapun." Sultan melangkah maju, meneriakkan perintah tegas, "Aku Sultan dari Baghdad. Aku memerintahmu menghilang." Bayangan menjawab dengan suara seribu gema, "Kau tidak menguasai ketakutan, wahai raja. Ketakutanlah yang menguasaimu." Sultan terpukul oleh kata-kata itu seperti hantaman besi. Abu Nawas mengangkat tangan, memberi tanda agar Sultan mundur. "Jangan lawan dengan kemarahan," bisiknya. "Kemarahannya akan membuatnya semakin kuat." Bayangan menatap Abu Nawas langsung. "Bagus. Kau mengerti cara kerjaku. Sekarang katakan, wahai sang pemikir, apakah kau tidak punya ketakutan?" Abu Nawas tersenyum tipis, tapi senyum itu pahit. "Tentu saja aku punya." "Apa itu?" desak bayangan, maju mendekat. Abu Nawas akhirnya menjawab, "Aku takut kehilangan orang-orang yang kusayangi, dan takut tidak mampu menjalankan amanah." Bayangan itu terdiam sejenak, seolah tidak siap mendengar kejujuran seterang itu. "Apa kau tidak malu mengakui kelemahanmu di depan sang sultan dan anak itu?" tanya bayangan mengejek. Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Ketakutan menjadi masalah hanya saat disembunyikan. Ketika kau mengungkapkannya, ia berubah menjadi kekuatan." Tiba-tiba gemuruh di istana berhenti. Sosok cahaya berbisik lirih, "Benar, hanya cahaya yang berani mengakui kelemahannya yang dapat mengalahkan bayangan." Bayangan itu meraung marah, tubuhnya mengembang seperti awan gelap. "Tidak. Aku diciptakan dari kerapuhan manusia. Kalau kalian menerima ketakutan, aku tidak bisa hidup." Sultan akhirnya mengerti. Ia menundukkan kepalanya, menahan napas, lalu berkata keras namun tulus, "Aku takut bukan karena aku lemah. Aku takut karena aku peduli." Si bocah mengikuti,
meski suaranya bergetar. Aku takut karena aku belum tahu siapa diriku, tapi aku tetap ingin melangkah ke depan. Istana bergetar kembali, namun kali ini cahayanya semakin kuat, bukan melemah. Abu Nawas berdiri di tengah mereka, menatap bayangan itu dengan tatapan penuh kasih, bukan kebencian. "Kau tidak harus dihancurkan," katanya lembut. "Cahaya tidak diciptakan untuk memusnahkan bayangan. Cahaya diciptakan untuk menerangi jalan, agar kita tidak tersesat. Bayangan memudar, bukan karena kalah oleh kekuatan, tapi karena diterima." Aku bukan musuh," tanya bayangan dengan suara kecil. "Kau bagian dari kita," jawab Abu Nawas. "Ketakutan membuat kita hati-hati. Ketakutan mengajarkan kita untuk menghargai keamanan, kedamaian, dan orang lain. Yang salah adalah ketika manusia menjadikan ketakutan sebagai majikan." Sosok cahaya bersinar lembut. Bayangan hitam mengecil menjadi titik kecil, lalu berubah menjadi burung hitam yang terbang keluar melalui celah cahaya langit-langit, bukan diusir, tetapi dibebaskan. Istana kembali terang, gemuruh reda, nafas mereka bertiga lega. Si bocah memegang tangan Abu Nawas. "Kalau begitu, rahasia negeri cahaya adalah menerima diri sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Ya, seorang manusia hanya bisa maju ketika ia mengenal dirinya, baik cahayanya maupun bayangannya." Sosok cahaya mendekat, memberikan sebuah gulungan emas pada Abu Nawas. "Ini bukan hadiah," katanya. "Ini adalah tanggung jawab." Abu Nawas membuka gulungan itu. Isinya adalah nama si bocah, dan di bawahnya tertulis, "Pelita bagi masa depan umat." Sultan menatap Abu Nawas dengan terkejut. "Jadi, anak ini," Abu Nawas mengangguk pelan, "bukan raja masa depan, tapi penuntun masa depan." Si bocah memeluk Abu Nawas erat-erat. Air matanya jatuh, tapi bukan karena takut, karena lega. Sosok cahaya tersenyum. "Tugasmu bukan menjaganya, tapi menuntunnya. Biarkan ia menemukan jalannya sendiri. Dia tidak ditakdirkan menjadi bayangan siapapun." Sultan menunduk dengan hormat. "Aku berjanji untuk menjaganya, sebagai anak, bukan sebagai alat kekuasaan." Abu Nawas membungkuk pelan. "Dan aku akan membimbingnya, sampai dia mampu berjalan sendiri." Tiba-tiba istana memudar perlahan. Angin gurun kembali. Mereka bertiga berdiri di pasir luas, seolah istana itu hanya mimpi. Tapi di tangan Abu Nawas masih tergenggam gulungan emas, bukti bahwa semuanya nyata. Sultan menepuk bahu sahabatnya itu. "Abu Nawas, aku bersyukur kau selalu ada di sisiku." Abu Nawas terkekeh. "Kalau aku tidak di sisimu, bagaimana aku bisa makan gratis setiap hari?" Sultan tertawa keras, akhirnya benar-benar lepas setelah sekian lama. Si bocah mengeluh sambil menggeleng. "Aku tidak tahu apakah kau bijaksana, atau licik." Abu Nawas mengedipkan mata nakal. "Kalau bisa jadi keduanya sekaligus, kenapa pilih salah satu?" Ketiganya berjalan pulang ke Baghdad, bukan sebagai raja, tabib, dan bocah asing, tetapi sebagai keluarga, dengan cahaya baru di hati mereka. Dan malam itu, bintang-bintang di atas gurun seperti berbisik. Orang yang paling bercahaya, bukan yang tidak pernah takut, tapi yang tetap berjalan meski takut.